Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil tapi kualitas blue chip. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang jarang dibahas banyak orang. Meski begitu, saham ini punya banyak keunggulan seperti pencapaian laba yang naik signifikan, rasio hutang yang rendah, harga saham yang terus naik, sampai dividen yield yang menarik. Tentu saja dari banyak keunggulan yang dimiliki, perusahaan ini juga punya beberapa kelemahan. Salah satunya adalah jumlah saham yang beredar hampir setara dengan kepemilikan pemegang saham mayoritas. Namun secara keseluruhan, sebenarnya saham ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 52,38% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 47,62%. Kita bisa melihat bahwa saham ini mempunyai jumlah beredar yang cukup besar, di mana hanya selisih sekitar 4% dengan saham yang dimiliki pemegang mayoritas. Hal ini mungkin menjadi tidak terlalu menarik, karena pemegang mayoritasnya tidak ingin memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang lebih besar. Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 2 orang top management yang punya saham perusahaan, yaitu direktur utama dan direktur. Poin plus dari saham ini adalah pemegang mayoritasnya masih menjabat sebagai direktur utama perusahaan, di mana punya kepemilikan sebanyak 37,32%. Apabila pemegang mayoritasnya masih memimpin perusahaan, tentu saja besar kemungkinan beliau akan berusaha membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi, karena dia juga yang akan merasakan keuntungannya, bukan? Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 23,13% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 1,6 triliun menjadi 1,97 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 1,8 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 9,44%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan 17,54% dalam 4 tahun, dari yang awalnya berada di angka 0,57 triliun menjadi 0,67 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 0,62 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan 8,06%. Bisa kita lihat bahwa total aset dan liabilitas perusahaan mengalami kenaikan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Namun peningkatan aset masih lebih besar dibandingkan peningkatan liabilitasnya. Selain itu, dapat kita lihat rasio dari perusahaan mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir, yang berarti kondisi likuiditasnya semakin baik dari tahun ke tahun. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 2,21 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 27,75% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 1,73 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 2,15 triliun, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 2,79%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,32 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 166,67% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 0,12 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,22 triliun, perolehan laba juga mengalami kenaikan sebanyak 45,45%.
Bisa kita lihat, perusahaan ini memperlihatkan kinerja keuangan yang baik dengan adanya peningkatan laba yang cukup besar dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa meski laba naik hingga 166%, pendapatannya hanya naik 27%? Apakah ada faktor X yang menyebabkan labanya naik signifikan? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp30 pada tanggal 17 Maret 2021. Dengan menggunakan harga saham 760, dividen yield yang diberikan sekitar 3,95%. Hal menarik dari perusahaan ini bisa kita lihat dari aspek dividennya. Bisa kita lihat setidaknya sejak tahun 2017, perusahaan ini rutin membagi dividen dengan yield yang cukup baik di angka 3%. Ini tentu menjadi keunggulan tersendiri di mana perusahaan punya hutang yang rendah, laba yang meningkat, dan dividen yang konsisten serta yield yang cukup besar. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 525. Apabila membandingkan dengan harga saham 760 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi kenaikan sekitar 44,76%. Dalam 4 tahun terakhir, harga saham perusahaan sudah naik 44%. Angka yang masih baik bukan? Jika dibagi rata, berarti setiap tahun setidaknya terdapat kenaikan di atas 10%. Kenaikan ini juga masih jauh lebih baik dibandingkan kinerja beberapa saham blue chip yang ada di Indonesia, di mana malah mengalami penurunan harga saham dalam jangka panjang. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 760, PR saham ini berada di angka 11,79 kali dengan PBV 4,67 kali. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 163. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 760 menjadi 1.520, berarti valuasi PBV saham ini dari 4,67 kali bisa menjadi 9,33 kali. Dari sisi valuasi, sebenarnya PR saham ini masih wajar. Hal itu karena laba yang dihasilkan naik signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun dari segi PBV, angka yang ditawarkan sudah cukup premium dan bahkan bisa menjadi sangat besar apabila harga saham naik 1 kali lipat. Artinya, secara laporan keuangan cukup sulit saham perusahaan ini mengalami peningkatan yang besar dalam waktu yang dekat. Adapun informasi dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah ARNA dengan nama perusahaan Arowana Citra Mulia. Perusahaan ini listing sejak 17 Juli 2001 dan bergerak di sektor industrial goods. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai.
Thank you.